guys, kembali lagi di Hook Humas Talk bareng aku Jana dan aku Mia. Oke guys, sekarang kami akan membahas mengenai beasiswa Talks dari harapan menjadi kenyataan. Oke, kali ini kami tentunya tidak berdua ya Mia. Ya, betul banget Kak. Ada narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat super aktif di angkatan 2023 jurusan administrasi bisnis. Halo Kak Aisyah. Halo Jana, halo Mia. Halo Kak. Oke Kak, boleh nih dong perkenalin dulu ke teman-teman semuanya. Oke, teman-teman perkenalkan, nama aku Aisyah Yulfitri, biasa dipanggil Ica, dan aku merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan administrasi bisnis. Betul, angkatan 2023. Tapi kalau super aktif itu kayaknya agak hiperbola ya. Gak aktif karena banyak lagi yang lainnya tuh yang lebih aktif gitu. Oke Kak. Nah, di episode kali ini nih kan Kak, kan banyak nih ya dari teman-teman yang punya mimpi kan untuk dapat beasiswa tapi bingung nih kan untuk mulainya dari mana. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tuntas nih Kak, mulai dari motivasi, inspirasi, cara-cara seleksi hingga ke tahap wawancara. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Bisa ceritain nggak Kak, apa motivasi terbesar Kakak waktu memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini? Dan apa sih tantangan yang dihadapi selama proses daftar? Oke, kalau misalnya bicara motivasi mendaftar beasiswa sendiri itu pastinya dari keluarga. Karena kalau misalnya nggak dari keluarga atau misalnya keadaan ekonomi deh, kalau keadaan ekonomi keluarga itu baik, misalnya terbilang kita tuh cukup mampu gitu kan. Jadi ya ngapain ngambil beasiswa? Mending kasih ke yang lain. Yang ada berhak gitu. Yes, yang lebih berhak. Karena kalau dari aku sendiri itu dibilang cukup, enggak. Cuman maksudnya itu cukup dimakan kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi adalah di situ motivasi aku untuk bisa membantu orang tua membayar UKT, apalagi kalau dapat uang jajan itu kan lebih bagus. Lumayan gitu kan Kak. Betul. Terus kalau misalnya tantangan sendiri itu adalah diri sendiri. Karena tantangan untuk mendaftar beasiswa itu gini. Kadang jangka waktu beasiswa itu misalnya 1 bulan gitu. Oh, 1 bulan lama lagi nih. Ya udahlah nanti aja siapin berkasnya gitu kan. Nah, karena itu sendiri, jadi kita tuh kayak lalai. Kita tuh lalai untuk nyiapin berkasnya. Apalagi kalau ada kegiatan lain, kayak mahasiswa kan memang banyak banget. Apalagi yang himpunan gitu kan Kak. Betul sekali, kayak hima Hima. bisnis juga pasti sibuk kan. Sibuk banget. Nah, maka dari itu, kalau untuk tantangan sendiri itu diri sendiri. Tapi kalau misalnya motivasinya lebih besar, tantangan itu bisa tersingkirkan. Gitu. Dari dalam diri sendiri ya Kak. Betul. Kendali. Yes, kendalikan diri sendiri. Oh, kan motivasi aku itu untuk keluarga. Jadi itulah yang harus dikendalikan gitu. Nah, berbicara tentang kendali kan tadi Kak. Kadang kan motivasinya udah gede nih kan. Tapi ketika belum mulai aja tapi udah minder duluan. Kayak seolah-olah tuh kita belum mencoba tetapi pemikiran itu udah bunuh diri kita sendiri dulu tuh kan Kak. Nah, pernah kakak itu kayak gitu, terus kayak mana kakak mengatasinya? Biar rasa takut tuh hilang gitu Kak. Oke, kalau misalnya untuk minder sendiri tuh pastinya pernah. Karena kalau dipikir-pikir gini kan, di beasiswa itu kan ada yang beasiswa prestasi. Otomatis pendaftarnya juga pastinya banyak dari berbagai pelosok gitu. Betul. Jadi dari berbagai pelosok yang ada di Indonesia, terus banyak prestasi mereka gitu kan. Itulah yang membuat kita minder gitu kan. Cuman kalau untuk mengatasi itu sendiri, ya itu tadi motivasi lagi, balik ke motivasi lagi. Dan gini deh, kalau misalnya aku pas daftar beasiswa itu, caranya adalah lihat dari diri sendiri. Kalau misalnya rezeki itu Allah yang ngatur, gitu kan? Rezeki itu Allah yang ngatur. Karena itu, jadi ada motivasi lebih lagi nih, kayak kalau misalnya aku nggak coba, kesempatan aku hilang 1 kali. Kesempatan aku hilang 1 kali. Habis itu kalau misalnya aku coba-coba aja deh gitu kan, siapa tahu lolos. Ya itu dia, karena rezeki itu memang udah ada yang ngatur. Nggak ada yang tahu juga kan Kak kapan. Kesempatan juga nggak ada 2 kali gitu. Betul, itu dia.
Menurut kakak, selain skill akademik, seberapa penting sih pengalaman organisasi untuk mendapatkan beasiswa? Nah, kalau pengalaman organisasi, jujur itu memang penting banget. Karena kalau misalnya nggak ada pengalaman organisasi, kayak menyiapkan berkas kalau beasiswa itu rata-ratanya ada esainya. Iya. Jadi karena ada esai itu, kalau misalnya teman-teman dan aku sendiri cuman tim yang pulang pergi kuliah, Iya. nggak akan ada yang diceritakan di esai itu. Kosong dia. Betul. Karena rata-rata esai itu kan adalah inovasi kita kan. Jadi dari inovasi itu kita bisa cerita karena banyak pengalaman di organisasi, banyak pengalaman di komunitas yang di luar kampus dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita ceritakan nanti di berkas-berkas beasiswa itu. Tadi apa tadi pertanyaannya? Tentang Organisasi organisasi. seberapa Oh iya, betul. Itu sangat penting. Kalau menurut aku memang sangat penting. Iya. Karena itu tadi. Nah, ngomongin tentang organisasi, di IG Kak Ica nih guys, kakak ini part of Genre Riau, Yes. Kita Center, terus apa lagi? Kejar mimpi. Kejar Mimpi, Masya Allah, kece kali. Itu kayak mana tuh Kak, cara kakak mengatur waktunya tuh? Itu Oke. kan lumayan, wow. Kalau time management itu aku akui masih kurang baik. Karena terkadang dari segala aktivitas itu ada yang bentrok juga. Jadwalnya ya kan Kak? Iya, ada yang bentrok. Jadi kan harus meninggalkan salah satu. Iya. Nah, disitulah time management aku yang menurut aku masih kurang. Kalau misalnya dari aku sendiri mengurus time management itu gini. Kalau tadi kan aku ada nih, kalau kita center itu freelance, Ya, freelance. bukan bagian dari organisasi atau komunitas. Jadi untuk Genre Riau dan juga Kejar Mimpi itu aku atur, di mana satu event itu pas mau rapat atau pertemuan yang aku penting di dalamnya. Misal di Genre Riau aku jadi ketua, atau di Kejar Mimpi aku hanya anggota dan mereka bentrok. Otomatis aku harus mendahulukan yang Genre Riau. Karena di sana peran aku lebih penting. Gitu. Tapi kalau misalnya rasanya itu sama, misalnya ada kepanitiaan di Genre Riau, di Kejar Mimpi gitu kan. Sama-sama aku jadi cuman anggota misalnya. doang. Aku lihat lagi dari job desk aku keduanya itu mana yang paling penting, mana yang paling urgent gitu. Baru dipertimbangkan ya gitu ya? Yes, kalau udah siap dipertimbangkan, kan berarti salah satunya kok nggak hadir dong. Iya, harus dikorbankan dong ya kan? Iya, kalau yang nggak hadir itu, aku ke teman, misalnya boleh dong nanti minta notulensinya, atau kalau ada yang harus aku sampaikan di rapat itu, berarti aku titip ke dia. Tolong sampaikan ya, ini progres dari aku, gitu. Oke. Berarti itu tergantung lagi peran kita di situ ya Kak. Kalau misalnya emang kalau penting ya, itu yang harus kita dahulukan agar tidak bentrok lagi kan Kak. Betul. Nah, tadi kan kakak juga nyinggung tentang esai nih ya kan Kak. Nah, esai, kadang juga orang juga tuh takut kalau dengar beasiswa ini ada persyaratannya esai. Wah, udah mundur duluan tuh, termasuk aku juga kadang jujur pernah kan. Nah, itu agar esai kita tuh di mata juri tuh stand out gitu kan Kak. Istilah itu bisa menjual diri itu, kalau dari kakak sini kayak mana Kak? Oke, yang pertama itu kalau misalnya baca esai, yang dibaca apa dulu? Tentang pengalaman. Bukan, maksudnya di awal esai itu Perkenalan profil apa Mia? Ayo Mia. apa? Esai tentang profil bukankah? Oh, bukan, kalau profil itu di bagian dalam. Pengalaman, no ya? Enggak, pengalaman masih juga ada. Kalau misalnya baca buku deh, Kata pengantar. kata pengantar terlalu depan. Apa? ya? Yang paling bold dan paling besar fontnya? Judul. Judul. Ini kece 50 untuk Mia. Betul. Jadi itu kan Iya, oh judul. iya. Jadi kalau misalnya buat esai, otomatis kita harus buat judul yang inovatif. Yang menarik gitu. Yes, yang menarik. Dan biasanya yang menarik itu pakai bahasa Inggris. Oh my god, ini dia yang no. Judul sih, judul isinya Iya. enggak. Terus selain inovatif, menarik, pakai bahasa Inggris itu kunci sih kalau menurut Inggris aku. ya. Iya, karena kalau misalnya nggak pakai bahasa Inggris tuh kayak apa ya? Flat, datar, lurus. Contoh kayak nanti kita buat tuh keberlanjutan.
keberlanjutan bahasa Inggrisnya apa? Iya, next. Next. Apa ya? Selanjutnya tuh Iya. apa yo? Ayo, apa Kak? Continue. Enggak. Sustainable. Sustainable. Ya, keberlanjutan. Kalau misalnya kita pakai keberlanjutan di judulnya, udah biasa aja. Iya. Tapi kalau pakai sustainable, Ini, oh my god. Menarik. So menarik nih. Kayak gitu berarti juri ya. iya itu. Selain judul, otomatis kita ke dalamnya kan. Nah itu tadi aku bilang, kalau misalnya di dalam itu ada profil. Profil diri itu dibuat semenarik mungkin juga. Jadi kalau untuk beasiswa, saran aku nggak usah memelas gitu deh. Misalnya, aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu, orang tua aku nggak bisa ini itu, nggak usah. Tapi dibilang aja kalau misalnya apa adanya nih di esai itu, sampaikan apa adanya. Terus pengalaman organisasi yang sesuai sama tema esai. Setelah itu bisa di search di Google juga tentang penelitian atau tentang inovasi-inovasi, karena kan sekarang kita nih fokusnya ke SDGs kan. Iya. Nah dari SDGs itu juga kita banyak kompetisi, misalnya kompetisi BMC, BPC, kompetisi esai, karya tulis ilmiah. Nah dari teman-teman yang ada di Google itu kita bisa duplikat, dan modifikasi. Katanya ATM. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ah itu Oke. dia. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalnya bisa balik ke masa persiapan, apa sih menurut kakak hal-hal kecil yang membantu banget dalam menjalani proses daftar beasiswa? Oke, hal-hal kecil. Esai itu masuk hal kecil atau hal besar sih? Saya besar nggak sih? Lumayan impact sih kak buat beasiswa. Oke. Berkas sih, Berkas. Karena kalau misalnya beasiswa itu kan nanti paling dia mintanya transkrip nilai misalnya. Terus surat rekomendasi Fakultas, Ha-ha, prodi gitu. surat rekomendasi dari prodi misalnya. Apalagi ya? Kayak kadang ada melampirkan KTM, terus kadang melampirkan Surat berkelakuan baik. kelakuan baik. Nah, itu dia. Memang harus berkas itu yang kita Penuhi. gitu. Itu sih. Nah, nih Kak. Kan tadi kan udah mulai dari berkas-berkas, motivasi dan segala macam nih kan Kak. Banyak orang yang gagal nih langsung nyerah gitu kan Kak. Kayak udah baru sekali nyoba langsung udahlah, kemarin aku udah gagal, mau nyoba lagi udah mager, udah capek duluan kan. Kakak pernah nggak Kak gagal kayak gitu sekali nyoba terus langsung down, nggak mau bangkit lagi. Tapi nyatanya sih sekarang udah jadi award Pertamina Foundation yang kami tuh kayak mana tuh Kak? Kalau itu aku pernah sampai nangis. Aku pernah sampai nangis. Terus itu tuh karena ini sih ketolak KIP. Oke, I see. Tuh karena tadi balik lagi ke keluarga. Kalau misalnya dibilang mampu itu nggak mampu banget. Tapi memang cukup doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kebantu dengan KIP itu Kan lumayan kan Kak? bukan lumayan lagi. Sangat membantu. Betul, sangat membantu. Udahlah uang jajannya juga, uang UKT-nya udah terlalu. Nah, itu dia. Jadi di situ sih kemarin aku nangis. Cuman ya adalah bunda ini. Ada bunda yang menguatkan gitu. Udah nggak apa-apa, aman aja kan, rezeki juga udah ada yang ngatur. Terus masih banyak beasiswa lainnya gitu. Terakhir mungkin kakak bisa ngasih pesan buat teman-teman yang lagi berjuang buat apply beasiswa biar mereka tetap semangat dan dapat motivasi lah ya untuk mendapatkan beasiswa. Biar terbangun lagi api semangatnya untuk teman-teman Motivasinya. semua di podcast ini Kak. Oke, kalau misalnya pesan dan motivasi, aku ini sih, kalau untuk teman-teman yang mau ada keinginan untuk ngambil beasiswa, itu coba aja semua beasiswa apapun itu, sekecil apapun, walaupun benefitnya nggak sesuai sama yang kita inginkan. Kadang ada loh orang-orang yang benefitnya itu cuman UKT. Iya, dia anggap remeh nggak sih jatuhnya kan? Kayak cuman uang UKT, Iya. UKT aku cuman segini, udah nggak main. Iya, orang makanya. gitu kayak kesel nggak sih? Iya, kayak udah dikasih kesempatan. Iya loh. Bukannya nggak mau coba, tapi malah meremehkan. Nah, itu dia. Kacau. Jadi apapun,
kesempatan yang ada untuk apply beasiswa itu diambil aja. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Terus untuk semua teman-teman, apapun itu untuk diri teman-teman sendiri, cintai diri teman-teman dulu sebelum orang lain menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Yourself. Yes. Love yourself Love first. yourself. Betul. Yourself. Cintai diri sendiri sebelum cintai orang lain. Sebelum orang lain mencintai diri kita. Wah, seru banget ya guys obrolan kita pada episode kali ini. Mulai dari motivasi, persiapan seleksi, wawancara, hingga kata-kata yang sekali mencoba harus terus tetap mencoba walaupun gagal. Contohnya seperti Kak Aisyah ini guys, narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang tadinya gagal nih mendaftar KIP, tapi karena dia tidak pantang menyerah, akhirnya sekarang menjadi award dari beasiswa Pertamina Foundation. Semoga cerita hari ini bisa bikin teman-teman termotivasi untuk mendapatkan beasiswa. Jadi nggak hanya sekedar mimpi, tapi teman-teman bisa realisasikan menjadi kenyataan. Ingat guys, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekali mencoba, terus mencoba. Kalau gagal ya coba lagi ya kan Kak? Betul. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan Humas Talk pada episode Beasiswa Talks dari Harapan Menjadi Kenyataan. Aku Jana Dan aku Mia. dan Kak. Dan aku Ica. Sampai jumpa di Humas Talk berikutnya. Bye-bye.